warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mima Nisma selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri serta teman-teman R7J. Perkenalkan, nama saya Rahayu Indah Amelia dengan NPM 2018 14500 787. Saya Regina Claudia, NPM 2018 14500 782. Lembaga Pencuking Perdagangan Luar Negeri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC atau Bea Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai ini sering disebut dengan istilah douane. Namun, seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai ini sering menggunakan istilah kostum. Sistem bea dan cukai telah dipraktikkan dari masa dahulu oleh kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia. Pada masa Kesultanan Islam, dikenal dengan jabatan Syah Bandar dan bendahara yang bertugas memungut bea atas barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan. Kepabeanan pada masa VOC dimulai saat Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koen mengundangkan tarif bea masuk yang pertama itu di Batavia pada tanggal 1 Oktober 1620 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, tidak hanya kepabeanan saja yang diurus oleh Dinas IU dan A, melainkan juga cukai. Petugas bea cukai pada masa itu dikenal dengan douane, mantribum atau tolenar. Nah, pada masa pemerintahan Jepang, Pulau Jawa dan Madura di bawah kendali pemerintah militer angkatan darat atau GUN, Kekaisaran Jepang ke-25, pulau-pulau lainnya di bawah pemerintahan Kaigun Angkatan Laut, Kekaisaran Jepang dengan ibu kota di Makassar. Untuk Jawa dan Madura, pemerintahan Jepang yang disebut Gunsai Kanbun mengeluarkan Osamu Seirei atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1942 yang dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa untuk sementara waktu bea tidak usah diurus. Pada saat itulah kegiatan kepabeanan dibekukan sehingga hanya cukai saja yang dijalankan. Cukai berada satu bagian dengan jawatan pajak pemerintahan Jepang di bawah Departemen Keuangan yang bernama Zaimubu. Sebagian pegawai bea dan cukai Indonesia zaman Belanda pada masa itu disalurkan ke jawatan pelabuhan. Sementara itu, tidak diketahui bagaimana kebijakan kepabeanan dan cukai di Sumatera dan wilayah lainnya. Meskipun besar kemungkinan urusan kepabeanan juga dibekukan mengingat saat itu terjadinya blokade internasional terhadap perdagangan luar negeri Jepang. Model Zaimubu di Jawa dan Madura inilah yang diadopsi oleh para pendiri bangsa ketika merumuskan bentuk Departemen Keuangan setelah proklamasi. Bentuk ini baru dirumuskan setelah 25 September 1945 setelah pengangkatan A.A. Maramis sebagai Menteri Keuangan. Karena mengadopsi Zaimubu, wajar jika pada awalnya urusan kepabeanan tidak diikutsertakan. Setelah itu, mulai tanggal 1 November 1945, urusan bea masuk ke dalam Departemen Keuangan bagian pajak. Pada tahun 1946, pejabatan pajak direorganisasi menjadi 3 jabatan, yaitu pajak, pajak bumi, dan bea dan cukai. Di saat inilah istilah pejabatan pajak baru dapat dianalogikan dengan Ditjen Pajak sekarang ini, karena tidak lagi membawa pajak, bea dan cukai, serta pajak bumi. Saat itulah bea dan cukai menjadi unit eselon 1 di bawah Menteri Keuangan. Setelah reorganisasi terjadi, Menteri Muda Keuangan Mr. Jafruddin
Prawiranegara menunjuk Mr. R.A. Kartajomena sebagai Ketua Penjabatan Bea dan Cukai yang pertama, yakni pada tanggal 1 Oktober 1946. Pada saat itulah tanggal 1 Oktober 1946 diyakini sebagai hari lahirnya Bea dan Cukai. Nah, dari segi lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh Direktur Jenderal yang setara dengan unit Eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan lain-lainnya. Adapun fungsi dan tugas dari DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, yaitu memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka import atau PDRI, meliputi PPN import dan PPh pasal 22 serta PPNBM dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar atau sering disebut sisi penerimaan ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak, dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor yang mengedarkan minuman yang mengandung alkohol dan etil alkohol dan peredaran rokok atau barang hasil pengelolaan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan cara-cara tertentu. Berikutnya adalah bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat memberikan pelayanan perbankan terhadap transaksi valuta asing karena telah mendapatkan izin dari otoritas terkait. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor dan impor, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. Bank sebagai financial intermediary adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dikelompokkan menjadi bank umum dan BPR atau bank perkreditan rakyat. Bank umum dikenal juga dengan nama bank komersial dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus non-devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Untuk menjadi bank devisa, bank diminta oleh regulator atau OJK untuk menyampaikan proposal studi atau analisis kelayakan yang berisi tentang rencana bisnis dan persiapan sumber daya manusia, sistem teknologi, dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas dan peran dari bank devisa. Tugas dari bank devisa adalah menerima tabungan falas, mengirim dan menerima transfer dan infako falas, melakukan jual beli valuta asing atau dikenal dengan falas, melayani pembukaan dan pembayaran LC. LC ini merupakan perjanjian yang diterbitkan oleh bank atau issuing atau opening bank yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor-impor yang dikirimkan oleh penerima. Yang terakhir, tugas dari bank devisa itu melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Nah, peran dari bank devisa adalah
untuk menghimpun dana masyarakat. Selain itu, bank devisa memiliki banyak peran dalam lalu lintas pembayaran karena bank devisa memberikan jasa lebih kepada nasabah. Bank devisa secara umum berperan dalam pelaksanaan transaksi ke luar negeri mengalami beberapa tahapan berikut. Yang pertama, importir mengajukan permohonan kepada pembuka LC sebelum melakukan transaksi kepada eksportir. Yang kedua, bank LC membuka LC di tempat eksportir, letter of credit. LC itu letter of credit. Yang ketiga itu ada advising bank meneruskan letter of credit tersebut. Yang keempat, eksportir mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim. Dan yang kelima, penerimaan dokumen atas pengiriman. Dari mana sih sumber dana yang didapatkan oleh bank devisa itu? Yang pertama itu, sumber dana yang didapatkan oleh bank devisa itu dari transaksi perdagangan ekspor, baik dari hasil ekspor barang dan jasa. Yang kedua, hasil dari penanaman modal di luar negeri. Yang ketiga, penghasilan dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang keempat, dari pariwisata. Yang kelima, dari pinjaman luar negeri. Materi selanjutnya yaitu perusahaan jasa transportasi dan jasa kepabeanan. Untuk mempermudah dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha ekspor dan impor lebih senang menggunakan jasa perantara dalam pengurusan transportasi ataupun pengurusan izin kepabeanan. Pengurusan jasa perantara memang dapat menambahkan biaya, namun dapat mempermudah pekerjaan eksportir maupun importir. Perusahaan jasa transportasi adalah badan usaha yang bertugas menangani pengurusan transportasi yang meliputi pengumpulan muatan, melakukan pengepakan, dan mengurus dokumen pengangkutan. Tugas freight forwarder lebih luas dari tugas perusahaan ekspedisi seperti ekspedisi muatan kapal laut, ekspedisi muatan kapal udara, dan ekspedisi muatan kereta api. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan kewajiban kepabeanan untuk dan atas nama kekuasaan importir atau eksportir. Pengurusan pemberitahuan kepabeanan dapat dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir yang bertindak sebagai pemilik barang. Namun, tidak semua pemilik barang menguasai peraturan tentang tata laksana kepabeanan atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban pabean, maka Undang-Undang Kepabeanan memberi kemungkinan kuasa penyelesaian kewajiban pabean tersebut kepada PPJK yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Importir, bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor. Berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor dan nilai pabean, bea masuk atas impor merupakan tanggung jawab importir yang bersangkutan. PPJK harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan kepabeanan, perpajakan, dan ketentuan lainnya di bidang impor dan ekspor agar dapat membantu kelancaran tugas dan fungsi Direktorat Bea dan Cukai. D. Perusahaan pengangkutan laut, udara, dan darat. Perusahaan pengangkutan harus dibedakan dengan perusahaan jasa pengangkutan atau perusahaan jasa transportasi. Perusahaan pengangkutan adalah perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan alat-alat pengangkutan seperti kapal laut, pesawat udara, dan kereta api. Sedangkan perusahaan jasa pengangkutan hanya bergerak dalam jasa pelayanan pengurusan pengangkutan barang. Barang-barang ekspor-impor dapat diangkut melalui perusahaan kereta api jika melalui jalur darat. Pengangkutan barang ekspor-impor sebagian besar dilakukan melalui jalur laut.
karena kapal laut dapat mengangkut barang dalam jumlah yang besar dan juga biaya yang relatif lebih terjangkau bila dibandingkan dengan jalur udara. Perusahaan pelayaran samudra di samping berperan pengangkutan barang ekspor antar negara, juga berperan menerbitkan dokumen pelayaran. Keberadaan dokumen pelayaran atau Bill of Lading sangat penting karena dokumen ini dapat digunakan oleh eksportir untuk mendapatkan pembayaran LC yang diterimanya dari importir. Di samping itu, dokumen Bill of Lading juga berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan barang yang diangkut oleh kapal laut. Contoh perusahaan pelayaran yang ada di Indonesia antara lain Samudra Indonesia, Maersk Line, Key Line, Hyundai, dan lain-lain. Contoh perusahaan penerbangan Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan lain-lainnya. Perusahaan asuransi. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi berperan besar dalam memperlancar kegiatan bisnis ekspor-impor. Perdagangan luar negeri adalah termasuk jenis usaha yang penuh dengan resiko. Barang-barang ekspor dapat hilang atau rusak karena berbagai macam sebab. Bahkan kapal pengangkut barang ekspor bisa saja tenggelam di tengah laut. Resiko semacam ini tentu saja akan sulit jika hanya ditanggung oleh eksportir atau importir. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan peran perusahaan asuransi guna ikut membantu menjamin resiko kehilangan atau kerusakan. Contoh perusahaan asuransi yaitu AC Insurance, Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi AC Indonesia, dan lain-lain. F. Kedutaan Asing dan Kedutaan Indonesia. Kantor kedutaan asing yang ada di Jakarta dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang potensi pasar ekspor produk Indonesia di negara-negara yang bersangkutan. Para eksportir dari Indonesia dapat meminta informasi lewat surat atau email kepada kedutaan-kedutaan asing yang ada di Indonesia. Perihal jenis barang apa saja yang dibutuhkan oleh negara bersangkutan, serta alamat perusahaan di negara tersebut yang dapat dihubungi dan dijadikan sebagai rekanan bisnis. Selain itu, para eksportir Indonesia juga perlu mengetahui prosedur ekspor-impor yang berlaku di negara tersebut agar transaksi perdagangan berjalan dengan lancar. Beberapa kedutaan asing di Indonesia ada pula yang mensyaratkan pembuatan faktur konsulat atau consular invoice terhadap barang-barang yang akan diekspor ke negara mereka. Faktur konsulat berfungsi untuk mengecek kebenaran data barang ekspor serta mengesahkan pengapalan barang-barang ekspor ke negara-negara tertentu. Tidak semua negara memberlakukan ketentuan faktur konsulat.